Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang materi kami yang berjudul Konformitas dan Penyimpangan. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri bernama Adra Abdullah dengan NIM 363. Yang kedua, Vera Febriana dengan NIM 171. Yang ketiga, Carmila dengan NIM 174. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Vera Febriana. Kami persilakan. Materi yang pertama yaitu pengertian konformitas. Menurut Brehm dan Kasep, adalah kecenderungan untuk mengubah persepsi, pendapat, perilaku seseorang hingga konsisten dalam perilaku atau norma kelompok. Yang kedua, menurut Soejono Sukanto, konformitas berarti penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindah norma dan nilai masyarakat. Selanjutnya, bentuk konformitas seseorang terhadap orang yang mempengaruhinya berbeda-beda, bergantung pada siapa dan bagaimana proses pengaruh sosial itu dilakukan. Ada beberapa tipe konformitas. Yang pertama yaitu tipe konformitas membabi buta. Yang kedua, tipe konformitas identifikasi. Yang ketiga, tipe konformitas internalisasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Materi 2 dan 3 akan dibacakan oleh Saudara Carmila. Pada Saudara kami melanjutkan materi kedua yaitu penyimpangan. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, dalam tiap masyarakat, kita selalu menjumpai adanya adanya anak perempuan yang berperilaku sebagai anak laki-laki, lebih suka berpakaian laki-laki, bergaul dengan anak laki-laki, bermain permainan jantan atau sering disebut tomboy. Sebaliknya pun ada anak laki-laki yang berperilaku mirip dengan perilaku anak perempuan, lemah lembut, bergaya bicara seperti anak perempuan, bermain dengan anak perempuan atau sering disebut dengan sisi. Adapun materi ketiga yaitu sosial penyimpangan. Menurut para ahli, sosiologi penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Contohnya, gaya rambut panjang ini kemudian ditiru oleh para pemuda dan mahasiswa Amerika lain dan menjadi sumber perdebatan karena banyak pihak menganggap pemeliharaan rambut panjang oleh laki-laki sebagai penyimpangan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir yang berjudul tipe-tipe kejahatan. Tipe-tipe kejahatan terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kejahatan kera biru, di mana kelompok pekerja kelas bawah pada masa lalu, contohnya pencopetan, pencurian, perampokan, dan pembegalan. Yang kedua itu kejahatan kera putih, di mana kelompok kelas ekonomi atas atau pejabat dengan jabatan tinggi oleh orang-orang yang memanfaatkan posisi atau kekuasaan mereka. Contohnya korupsi, penipuan bisnis, pemalsuan data perusahaan, penyeludupan barang ilegal. Yang ketiga itu kejahatan tanpa korban, di mana kejahatan ini lebih mengarah pada perbuatan secara tercela atau ilegal, meliputi individu atau sekelompok orang melakukan tindakan tersebut secara sukarela tanpa adanya pihak dirugikan secara jelas. Contohnya penyalahgunaan narkoba, judi ilegal. Yang keempat itu kejahatan terorganisir. Kejahatan ini adalah yang dilakukan oleh kelompok rahasia yang memiliki tujuan utama melakukan kegiatan kriminal. Jenis kejahatan ini sering terencana yang baik dan memiliki strategi yang terorganisasi. Contohnya itu penyelundupan narkoba, bisnis ilegal, perdagangan manusia, pencucian uang, dan pemerasan. Yang terakhir yaitu kejahatan dunia maya, di mana kejahatan ini menggunakan berbasis teknologi dan jaringan komputer
pelaku kejahatan ini menggunakan perangkat komunikasi elektronik untuk melacak tindakan kriminalnya seperti pornografi anak, penipuan pekerjaan online, dan pemerasan daring. Terakhir itu pentingnya untuk memahami perbedaan dan karakteristik dari masing-masing jenis kejahatan. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan strategi penanganan dan tepat dalam mengatasi masalah kriminalisasi dalam masyarakat. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.